Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya Aang Aribawa, mahasiswa dari program Doktor Ilmu Manajemen Universitas IAI, menyajikan presentasi atas seminar hasil penelitian disertasi dengan berjudul Determinant Asset Return dengan pengembangan Foreign Portfolio Ownership sebagai variabel intermediasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2009 sampai dengan 2018. Terima kasih. Kami sampaikan ke terutama Bapak Profesor Hamdi selaku promotor, kemudian co-promotornya adalah Pak Dr. Lukman yang telah membimbing saya sehingga tersusunnya disertasi ini. Sebelum menyampaikan atas seminar hasil penelitian disertasi yang kami akan sajikan dalam kesempatan kali ini, perkenankan kami menyampaikan kurikulum vitae dari saya. Nama saya adalah Aang Aribawa, kelahiran Karanganyar 9 Juni 1972, agama Islam, menikah, kemudian status pegawai negeri dengan riwayat pendidikan tinggi. Dari program D3 tahun 93 itu berbasis pada perpajakan, kemudian melanjutkan di strata 1 di Universitas Teknologi Mara UiTM Malaysia, konsentrasinya di Real Estate Management, kemudian S2-nya ada di Universitas Trisakti berbasis pada konsentrasi keuangan, serta sampai saat ini masih penyelesaian dalam ilmu keuangan di program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas IAI. Riwayat pekerjaan saya terakhir adalah saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Direktorat Peraturan Perpajakan. Itulah sekilas terkait dengan kurikulum saya yang melatari belakangnya atas pendidikan saya sehingga saya menyusun konsentrasi di bidang keuangan. Selanjutnya terkait dengan seminar hasil yang akan kami presentasikan sebelumnya adalah telah melalui tahap sidang proposal disertasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019. Adapun tindak lanjut dan masukan tanggapan dari tim penguji, yaitu tim pengujinya pertama adalah promotor saya, Profesor Dr. Hamdi DE, kemudian penguji kedua adalah Profesor Dr. Aji Suratman, kemudian penguji dia adalah Dr. Kadim, dan penguji ketiga adalah Profesor Dermawan. Dari sidang tersebut masukan banyak sekali terkait dengan tulisan kami, terkait dengan yang kami susun, yaitu masukan-masukan dari para penguji untuk perbaikan dari disertasi ini. Yang pertama yaitu pemasukan dari Profesor Aji. Beberapa poin yang perlu diperbaiki dalam disertasi ini mulai dari terkait dengan judul bahwa Foreign Portfolio Ownership yang menjadi penelitian juga dalam disertasi ini perlu dimunculkan di dalam judul sebagai variabel intermediasi. Kemudian juga variabel terkait dengan kata pengantar ada perbaikan, kemudian menambahkan fenomena variabel dimasukkan di dalam latar belakang, kemudian juga terkait dengan identifikasi bahwa identifikasi masalah itu seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan permasalahan ataupun rumusan dari masalah. Selanjutnya juga Profesor Haji menyampaikan perlu ada mengeksplorasi ataupun memperbanyak penelitian terdahulu yang menurut beliau sangat minim. Kemudian hipotesis itu konstruksinya adalah teori bagaimana penelitian terdahulu dan pandangan peneliti itu seperti apa. Kemudian terkait dengan sampling dan sampel ataupun populasi juga menjadi koreksi dari Pak Profesor Haji. Yang terakhir juga terkait dengan masalah daftar pustaka yang berharap bahwa jurnal untuk referensi itu jangan terlalu lama sehingga
merupakan informasi ataupun referensi yang terbaru. Jadi yang usianya di atas 10 tahun kecuali jurnal klasik itu agar diperbaharui. Itu salah satu beberapa dari usulan daripada Profesor Aji, dan kami sudah melakukan perbaikan sesuai dengan arahan dari Profesor Aji. Selanjutnya dari Pak Dr. Kadim juga mengusulkan beberapa perbaikan. Yang pertama terkait dengan bahwa kita coba melakukan analisisnya berbasis pada analisis bulanan selama durasi kurang lebih 10 tahun. Menurut beliau kemungkinan akan terjadi abuse ataupun ketidaksinkronan data dengan hasilnya. Karena apa? Dimungkinkan kalau datanya diambil semua, data-data tersebut tidak selalunya eksis dalam setiap tahun dalam durasi 10 tahun. Sehingga Pak Dr. Kadim coba mengusulkan bahwa sebaiknya menggunakan data tahunan, dan emiten yang diambil sampling itu adalah harus eksis selama periode dalam penelitian. Nah, saya mengambil highlight di sini bahwa perubahan data perlu kami lakukan. Kebetulan dalam proposal belum menyinggung masalah pengolahan data, hanya kerangka dari pemikiran ataupun kerangka dari penelitian. Selanjutnya terkait dengan masalah teori, itu perlu penambahan terkait dengan masalah uraian OJK selaku pengampu dari pasar modal. Itu belum ada di dalam tulisan tersebut, sehingga perlu ditambahkan dalam list tersebut. Kemudian usulan beliau juga terkait dengan masalah hipotesis, itu tidak jangan angka tapi menggunakan huruf. Selanjutnya dari Pak Profesor Aji Suratman, ini dari Pak Kadim juga meminta bahwa uraian dalam penelitian terdahulu itu harus inline dengan daftar pustaka. Nah, ini perlu ada penyisiran, ada beberapa yang direferensi ditulis dalam batang tubuhnya di disertasi, tetapi mungkin tidak ada di dalam daftar pustaka, ataupun sebaliknya ada dalam batang tubuh tapi tidak ada dalam referensi daftar pustaka. Terima kasih Pak Kadim atas reviewnya, menjadi perbaikan dan telah dieksekusi diperbaikan dalam disertasi yang disajikan pada saat ini. Selanjutnya dari penguji yang ketiga yaitu Profesor Dermawan, banyak sekali masukan dari Profesor Dermawan, mulai dari latar belakang, fenomena, harus menunjukkan bahwa komitmen dari setiap variabel, baik variabel yang sebagai variabel independen ataupun sebagai variabel dependennya. Itu harus ada komitmen diuraikan di bab 1 dengan menggunakan penjelasan dengan grafik. Pak Profesor Dermawan juga menanyakan terkait dengan masalah samplingnya, kenapa mesti 5 sektor dalam penelitian ini. Nah, itu perlu diuraikan. Kemudian setelah kami teliti lebih lanjut terkait dengan emiten yang digunakan sampling inline dengan apa saran dari Pak Dr. Kadim, bahwa emiten itu adalah harus eksis selama periode penelitian. Dimungkinkan malah 5 sektor tersebut yang meliputi finansial, pertambangan, agrikultural, properti, kemudian satu lagi adalah industri, itu tidak terlalu banyak, sehingga setelah berkonsultasi dengan promotor maupun kopromotor, kita usulkan mengambil seluruh sektor yang ada dalam pasar modal, yang meliputi sektor industri, finansial, industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, sektor infrastruktur, perdagangan, pertambangan, pertanian, dan properti dan real estate. Nah, sektor-sektor ini bukan create dari peneliti, tapi sektor yang di-state dalam Bursa Efek di Jakarta. Selanjutnya, Profesor Dermawan juga merekomendasikan untuk perbaikan ke atas ke proposal disertasi, yaitu bahwa setiap permasalahan itu harus diambil dari latar belakangnya. Nah, ini ada perbaikan di identifikasi di masalah dalam disertasi ini. Kemudian juga perlu ada elaborasi dari konsep dari excess return, kemudian bahwa beberapa tulisan yang terkait dengan
pengukuran aritmatik dan geometrik tidak perlu lagi karena status di S3 tidak seperti dalam S1 bahwa itu tidak perlu disajikan dalam batang buku. Selanjutnya rekomendasi untuk masalah referensi penelitian itu diharapkan minimal itu adalah jurnalnya terkait dengan foreign ownership itu adalah 15 jurnal, dan selanjutnya yang SS written juga paling tidak minimal 15 jurnal untuk mendukung hipotesis. Nah, kami juga sudah sediakan, kita akan searching terkait dengan jurnal-jurnal tersebut, dan alhamdulillah bisa terkumpul jurnal sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Profesor Darmawan. Kemudian menambahkan teori atas pasar modal efisien dari Fama. Alhamdulillah Pak Profesor Darmawan juga memberikan referensi dan dua bahan sehingga membantu penulis untuk menambahkan dalam teori terkait dengan pasar modal efisien dari Fama. Tambahan lagi dari Profesor Darmawan yaitu terkait dengan masalah global shock ataupun global risk itu diuraikan. Kemudian juga masalah populasi dan sampel ikuti sesuai dengan arahan dari Profesor Aji bahwa itu harus clear populasinya berapa, sampling yang diambil berapa, dengan kriteria seperti apa. Kemudian juga pengambilan data tersebut sumbernya harus jelas dituliskan di dalam list tersebut, apakah dari Bloomberg, dari BI, ataupun dari Yahoo, ataupun dari pasar modal lain, sehingga mendukung dari referensi ataupun data yang dituliskan. Kemudian notasi variabel disinkronkan dengan variabel yang digunakan. Harapannya peneliti dahulu minim juga harus ditambahkan. Itu menjadi concern ataupun rekomendasi dari Profesor Darmawan. Yang terakhir dari Ketua Tim Menguji Profesor Hamdi itu meng-highlight terkait dengan perlu ada penjelasan lebih terkait dengan portfolio investment. Yang dimaksud dengan net flow ini belum bunyi, sehingga perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan foreign portfolio investment itu adalah net flow, di mana inflow dikurangi dengan outflow dari investor asing. Kemudian masalah rumusan masalah itu juga diperbaiki, seharusnya tidak perlu menyebutkan terlebih dahulu adanya hubungan positif maupun hubungan secara negatif. Populasi dan sampel, kriteria clear, kemudian juga ikuti arahan daripada Profesor Haji Suratman. Kemudian rekomendasi seperti Dr. Kadim bahwa datanya adalah tahunan dan harus eksis itu disesuaikan dan ikuti arahan daripada arahan dari tim penguji Dr. Kadim. Kemudian yang berikutnya terkait dengan assessment itu perlu dijelaskan supaya pembaca ataupun yang membaca ataupun menelaah daripada disertasi ini juga paham bahwa yang dimaksud dengan assessment itu apa. Walaupun tim peneliti juga bisa menjelaskan bahwa assessment itu merupakan return dikurangi dengan risk free. Jadi istilahnya adalah return yang sebenarnya, bukan return daripada posisinya berapa keuntungan daripada investasi tersebut. Kemudian menanyakan konsistensi apakah itu global risk atau global shock. Nah, ini perlu dijelaskan, dan konsistensi bahwa yang dipakai adalah global risk, sehingga konsistensi dari awal sampai akhir variabel tersebut penyebutannya adalah satu tunggal, yaitu adalah global risk. Itu adalah salah satu beberapa dari masukan dari Prof. Hamdi, dan terkumpul cukup banyak masukannya, dan alhamdulillah dari penulis juga sudah bisa menyajikan ataupun melakukan perbaikan dengan konfirmasi dan persetujuan dari semua tim penguji, sehingga tersusunlah disertasi untuk seminar hasil. Selanjutnya setelah kita perbaikan dari disertasi di proposal, tahap proposal, pada saat kali ini kita akan menyampaikan konsepsi ataupun disertasi di seminar hasil, bagaimana hasil penilaian tersebut bisa disusun. Sebelum masuk dalam hasil daripada penelitian ini, izinkan kami untuk bisa menyajikan bahwa konsepsi desain dari penelitian ini pertama adalah membuat spesifikasi model, bahwa model tersebut berbasis pada CAPM dan Applied Pricing Theory, dan pengembangannya itu membuat dua model
pertama adalah function daripada foreign ownership, yaitu fungsi daripada net foreign portfolio, itu adalah net flow, kemudian juga ada global risk, ditambah dan small minus big, high minus low, dan minus loss. Jadi dalam konsepsi model ini yang menjadi dependent variable-nya adalah foreign ownership, kemudian independent variable-nya adalah global risk, small minus big, itu berbasis pada form size daripada perusahaan di dalam emiten, kemudian high minus low ini adalah book to ratio, market ratio, dan win minus lose adalah saham ataupun emiten yang kondisi win dikurangi dengan lose, itu yang berpengaruh di kepemilikan daripada pemilikan asing ataupun foreign ownership. Kemudian spesifikasi model yang kedua yaitu fungsi daripada excess return, di mana dependent variable-nya adalah excess return yang dipengaruhi oleh independent variable-nya yang memasukkan foreign tadi yang spesifik model pertama itu sebagai independent variable karena mediatingnya apakah bisa menunjukkan model dengan signifikasi perubahan daripada hasil daripada asset tersebut dengan memasukkan variable foreign ownership sebagai independent variable. Kemudian independent variable yang lain seperti halnya di sebagai model pertama yaitu capital net flow, foreign capital net flow, kemudian global risk, small minus big, high minus low, dan win minus lose. Kemudian membuat konstruksi diagram atas model kedua model tersebut menggambarkan hubungan kausal antara setiap variabel yang ada dalam model, membuat persamaan regresinya pertama dan kedua. Pertama adalah determinan pada foreign ownership, kedua adalah persamaan dengan determinan dependent variable-nya adalah excess return. Kemudian tools yang digunakan adalah menggunakan analisis data panel dengan mengambil software adalah Fuse 8. Kemudian dari hasil model tersebut diinterpretasikan atas model, mengevaluasi kriteria kesesuaian dari model, dan melakukan interpretasi serta model modifikasi pada model tersebut. Ini adalah desain daripada penelitian yang kami coba sajikan. Berbasis pada hipotesis dan perumusan masalah, kerangka keseluruhan daripada penelitian ini, model pertama adalah foreign ownership, bahwa di hipotesis pertama ada 13 hipotesis terkait dengan variabel yang akan diuji di sini. Pertama dengan model yang spesifikasi pertama foreign ownership sebagai dependent variable, bahwa sebenarnya terdapat pengaruh antara foreign portfolio investment net inflow-nya terhadap foreign ownership. Kemudian global risk juga mempunyai pengaruh terhadap ownership. Small minus big, high minus low, win minus lose itu berpengaruh pada foreign ownership. Selanjutnya dari kelima variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap foreign ownership. Spesifik model yang selanjutnya terkait dengan excess return, bahwa hipotesis pertama setiap variabel yang independent variabel yang ada dalam spesifikasi model pertama tadi itu mempunyai garis ataupun pengaruh terhadap excess return, yaitu foreign portfolio investment net inflow berpengaruh. Hipotesis yang ketujuh, global risk adalah hipotesis yang ke-8 berpengaruh pada existence, small minus big, high minus low, win minus lose. Kemudian foreign ownership itu sendiri sebagai independent variable yang sebelumnya menjadi dependent variable kita masukkan dalam modelnya existence. Sehingga foreign ownership mempunyai hipotesis yang ke-12 itu berpengaruh terhadap existence. Selanjutnya yang terakhir adalah ke semua independent variable itu mempunyai pengaruh terhadap excess return. Itu yang akan coba kita running dalam penelitian ini. Itu adalah kerangka dari penelitian disertasi ini. Populasi dan sampel yang disajikan dalam disertasi ini pertama yaitu populasi yang bisa dihasilkan ataupun dilakukan penelitian data oleh peneliti sampai dengan 2018 itu terdapat 613 emiten yang aktif berada di perdagangan di bursa efek yang meliputi aneka industri kurang lebih sekitar 45 emiten,
finansial 88, industri 50, industri dasar dan kimia 70, infrastruktur 70, perdagangan jasa dan investasi 148, pertambangan 48 emiten, pertanian 20, properti, real dan konstruksi 74 emiten. Untuk sampel penelitian yang akan dilakukan dalam disertasi ini sesuai dengan arahan daripada Profesor Adi Suratman, juga Pak Dr. Kadim, selanjutnya juga Profesor Dermawan dan Profesor Hamdi, bahwa emiten tersebut harus eksis selama periode penelitian mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2008 sampai dengan 2018, dan setiap tahun diperdagangkan oleh asing. Nah, ini kita tarik secara keseluruhan dari data berbasis data KSSI maupun aplikasi yang ada di BI. Emiten-emiten yang aktif setiap tahun ada diperdagangkan di Bursa Efek oleh investor asing, itu aneka industri ada 6, finansial 15, kemudian industri barang konsumsi ada 11, industri dasar dan kimia 11, infrastruktur 6, perdagangan 22, pertambangan 16, pertanian 7, properti 15. Totalnya adalah 109 emiten. Nah, ini hasil dari VeloClub, data tersebut, data makro ataupun mikro yang ada di BI periode 2008 sampai 2018. Dari total emiten yang ini baru kita menganalisis dari setiap variabel yang dihasilkan dari 109 emiten tersebut. Hasil daripada running EViews dengan data panel, konsepsi data panel, yang pertama adalah model spesifikasi determinan daripada foreign ownership FO. Waktu menganalisa di EViews dengan model data panel, bahwa model tersebut itu meliputi bisa dengan model berdasarkan pada common effect, atau kemudian juga fixed effect ataupun random effect. Nah, bisa kita menggunakan EViews, running data panel berdasarkan data 109 emiten tersebut dengan variabel yang sudah di cluster, kemudian dirun masuk dalam EViews, sehingga yang pertama tahap pertama menguji model tersebut berdasarkan pada common effect ataupun fixed effect. Berdasarkan Chow test, uji Chow, itu dihasilkan bahwa model yang sesuai adalah fixed effect, yaitu bisa diinterpretasikan di mana nilai dari probabilitasnya dari p-value-nya itu adalah 0,0 sekian, berarti adalah signifikansi di alfa 5%. Hipotesis pertama bahwa H0 merupakan model tersebut adalah common effect, sehingga H0 ditolak. Dengan uji Chow test dihasilkan bahwa model tersebut adalah fixed effect. Selanjutnya menggunakan Hausman test, di saat kita menyajikan bahwa apakah model tersebut itu adalah random ataupun fixed effect, di mana dihasilkan nilai probabilitasnya 0,04, signifikasi di alfa 5%, bahwa H0 ditolak, bahwa H0 bukan merupakan random, sehingga diperoleh bahwa model itu adalah fixed effect. Sehingga dari spesifikasi model pertama atas foreign ownership dibentuk bahwa confirm bahwa model tersebut adalah fixed effect estimation ataupun atas independen di foreign ownership. Hasilnya sebagai terpampang di dalam tabel di sini, bahwa R-square menunjukkan adalah 0,70592 atau 70%, kemudian di R-adjusted-nya adalah 64%. Ini adalah model yang pertama, menunjukkan bahwa variabel-variabel independen di model determinan foreign ownership itu bisa menjelaskan sebesar 70% menentukan atau determinan atas foreign ownership.
Nah, ini 10%, sisanya merupakan variabel lain selain yang dibentuk di dalam peneliti ini. Variabel itu meliputi net flow, global risk, small minus big, high minus low, dan minus minus loss. Ini adalah pengujian daripada model tersebut, di mana variabel tersebut secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap foreign ownership yang bisa ditunjukkan pada F statistiknya di P daripada nilai F statistiknya, yaitu sekitar 0,0 dengan signifikasi alfa 5%, bahwa variabel-variabel tersebut bersama-sama berpengaruh terhadap FO. Kemudian secara parsial yang signifikan terhadap model ini, yaitu determinan terhadap foreign ownership, yaitu pertama adalah di konstantanya, itu adalah signifikan. Kemudian ada net flow, ini adalah signifikan. Kemudian global risk adalah tidak signifikan karena di atas 5% dan 1%, 10%. Kemudian small minus big, ini yang signifikan berpengaruh. Selanjutnya yang global risk, high minus low, dan minus minus itu tidak berpengaruh secara signifikan dalam model ini berdasarkan fixed effect model hasil dari running EVIUS, sehingga diperoleh spesifik modelnya adalah foreign ownership merupakan fungsi daripada konstantanya adalah 2,42166 ditambah 0,114 global risk, kemudian ditambah 0,16474, koefisiennya itu adalah untuk net flow, dikurangi itu minus small minus big itu 0,013, dan positif signifikan itu adalah high minus low itu sebesar 0,012, dan terakhir adalah minus low adalah berpengaruh negatif itu sebesar 0,00724. Itu koefisiennya. Ini adalah hasil penelitian model spesifik model pertama, di mana itu adalah secara parsial. Kalau unintended deskriptifnya menunjukkan bahwa model tersebut itu tersebar secara normal berdasarkan pada uji nomor tes daripada Jagbera, itu menunjukkan bahwa probabilitasnya di atas 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut itu terdistribusi secara normal. Kemudian atas uji multikolinialitas menunjukkan dari deskripsi analisis daripada hasil running daripada EVIUS bahwa korelasi antar variabel bebas di bawah 0,8, sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolinialitas pada model tersebut. Nah, ini dapat ditunjukkan 1% bahwa itu di bawah 0,8, dan pada uji heteroskedastisitas dan autokorelasi bisa menunjukkan bahwa di model fixed effect tadi lebih dari satu variabel bebas mempunyai nilai signifikan antara variabel bebasnya. Nah, di residual 5%, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas, dan di uji autokorelasi menunjukkan bahwa bebasnya nilainya itu mendekati 2, yaitu sebesar 1,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Itu adalah hasil penelitian di model spesimen pertama, fungsi daripada foreign ownership yang dipengaruhi oleh independent variabelnya meliputi 5 variabel, yaitu adalah net flow, global risk, small minus big, high minus low, dan minus minus loss. Selanjutnya di spesifik model yang kedua, yaitu determinan daripada S-return, dari fungsi daripada S-return itu sendiri, meliputi yang dipengaruhi independent variabelnya itu net flow, global risk, small minus big, high minus low, win minus loss, dengan menambahkan foreign ownership
pada spesies model pertama tadi berfungsi sebagai independent variable. Dia adalah mediating variabelnya apakah akan berpengaruh terhadap perubahan dari model existent. Pada tahap pertama dari model tersebut, seperti dalam spesies model pertama yang terdahulu, melakukan running statistik menggunakan EViews, yaitu menguji apakah model ini Kalman effect ataupun Fick effect dengan uji Chow-test, menunjukkan dengan F-nya signifikansi tingkatnya adalah 5%, dihasilkan 0,00 sekian, sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, model tersebut adalah Fick effect. Selanjutnya dengan uji Hausman dengan nilai probabilitas adalah 1, sehingga dengan signifikansi 5%, H0 diterima, sehingga bahwa model itu dapat disebutkan bahwa model yang menggunakan uji Hausman test adalah random. Karena memang diuji Chow hasilnya adalah Fick effect, kemudian di Hausman itu adalah random effect, kita step berikutnya melakukan uji Lagrange multiple test ataupun LM test. Berdasarkan hasil Lagrange multiple test dihasilkan probabilitas 0, sekian, menunjukkan bahwa model tersebut adalah Fick effect, yaitu adalah menguji random ataupun common effect. Kalau yang Chow-test tadi adalah common dengan Fick effect, hasilnya adalah fix. Kemudian di Hausman itu adalah random dengan fix, hasilnya adalah random. Dan terakhir dengan Lagrange yaitu random ataupun common, yang dihasilkan adalah random effect. Dengan hasil random effect, determinan daripada excess return hasilnya adalah ada peningkatan dari R-square yang tadi adalah 0,70% dengan model pertama dengan memasukkan foreign ownership, sehingga R-square diperoleh adalah 76%, ataupun adjustednya adalah 0,72 atau 72%. Ada sedikit peningkatan dari model kesesuaian dari fungsi dari Paresto, sehingga berpengaruh cukup menambah istilahnya model tersebut menjadi akan lebih solid dengan variabel penentuan foreign ownership memasukkan sebagai independent variable dalam fungsinya existent dengan beberapa kriteria. Pertama, bahwa secara bersama-sama signifikan ditunjukkan dengan F statistiknya dengan signifikansi alfa adalah di bawah 5%. Kemudian variabel-variabel yang berpengaruh signifikan yang pertama adalah di konstanta itu sendiri. Kemudian FO itu berpengaruh signifikan di alfa 1%. Kemudian net flow itu juga signifikan di alfa dengan 10% itu masih signifikan. Kemudian Gobler risk sangat signifikan. Nah, small minus big ini tidak signifikan karena dia 60%, jadi tidak lolos signifikansi alfa baik 1%, 5% ataupun 10%. Yang selanjutnya high mid slow adalah signifikan dan min mid slow adalah signifikan. Dilihat dari p-value-nya dengan signifikansi alfa 1, 5 ataupun 10%. Sehingga diperoleh fungsi tersebut menjadi rumusan model yang terkait dengan masalah excess return, yaitu fungsi excess return, yaitu meliputi adalah return market dikurangi risk free, itu adalah excess return seperti yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya terkait dengan excess return. Itu konstantasinya adalah min 0,207 dikurangi Gobaris adalah minus 0,04 ditambah dengan 0,003354 net flow dikurangi 0,01108 small minus big, itu adalah form size. Kemudian ditambah dengan book to ratio itu adalah 0,004098, win minus itu adalah plus 0,11694, dan F itu sendiri adalah plus menambah 0,050883. Selanjutnya dari model tersebut uji asumsinya menunjukkan bahwa
Data tersebut terdistribusi secara normal, ditunjukkan bahwa probabilitasnya adalah alfanya di atas 5%. Uji multiplitas juga menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel itu di bawah 0,8, sehingga menunjukkan bahwa tidak ada multikolinitas pada model. Kemudian uji heterogenetas dan autokrasi juga sama, seperti model sebelumnya, bahwa lebih dari satu variabel bebas mempunyai nilai signifikan terhadap dengan variabel bebas yang nilai absolutnya residual yang p-value-nya lebih besar daripada 5%, sehingga tidak terjadi heterogenetas, dan duplik menunjukkan mendekati 2 sehingga tidak ada autokorelasi. Nah, untuk yang cross ID estimation yang bisa dihasilkan di running views itu adalah analisis pada sektoral yang mungkin kita akan bisa menyimpulkan nanti, merekomendasikan sektor mana yang menjadi menarik ataupun istilah berdampak positif ataupun menarik dalam segi investasi bagi investor baik asing maupun yang lokal dari model ini, yang dihasilkan dari model ini, dari mulai industri mau finansial, barang konsumsi, kemudian dasar, infrastruktur, perdagangan, pertanian, dan real property. Itu bisa memberikan angka estimation efek terhadap asset return. Yang tertinggi di sini adalah yang memberikan dampak tertinggi adalah properti, real estate, dan konstruksi sebesar 0,007928. Yang paling terkecil itu adalah di aneka industri yang berdampak minus 0,012279. Ini yang bisa yang memberikan efek terhadap asset return, bukan di variabelnya tetapi di sektornya, emitennya. Nah, nanti bisa disimpulkan di rumusan ataupun rekomendasi disimpulan terkait dengan sektor emiten yang direkomendasikan. Selanjutnya, ringkasan daripada hasil pemeriksaan tersebut dapat digambarkan secara keseluruhan bahwa di variabel model pertama, foreign ownership sebagai dependent, di mana hipotesis yang pertama terkait dengan foreign ownership, terkait dengan net flow, ya, foreign investment dari asing tersebut berdampak signifikan sebesar 0,016744. Kemudian terhadap FO, foreign ownership. Sedang global risk itu tidak signifikan, dilihat dari p-value-nya lebih dari 5%, dampaknya adalah 0,014628. Kemudian small minus big itu signifikan di minus 0,1313 terhadap FO, foreign ownership. High minus low tidak signifikan di 0,002461. Dan terakhir adalah minus loss tidak signifikan sebesar min 0,007248. R square dari fungsi model ini pertama adalah 0,700952 R square-nya. Di spesimen model kedua, yaitu fungsi daripada excess return sebagai dependent variabelnya, kemudian memasukkan independent variabelnya adalah net flow, net inflow, foreign portfolio investment, kemudian global risk, small minus big, high minus low, minus loss, dan foreign ownership itu sendiri. Diperoleh dengan hipotesis yang selanjutnya yang ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bersama-sama 7, yaitu foreign portfolio investment itu berpengaruh signifikan terhadap asset return dengan nilai koefisien 0,003354. Kemudian global risk berpengaruh signifikan terhadap asset return dengan koefisien min 0,042901. Kemudian selanjutnya adalah small minus big, itu tidak berpengaruh secara signifikan di model asset return ini dengan koefisien 0,001108. High minus low berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,004098 terhadap asset return, dan minus loss
berpengaruh signifikan dengan koefisien 0,011694, dan secara bersama-sama semua akselerator tentu berpengaruh terhadap asset return yaitu dengan R square 0,76015 ada peningkatan R square dari model pertama dan model kedua, di mana model kedua memasukkan foreign ownership sebagai mediating variable ke dalam modelnya excess return sebagai dependent variable. Selanjutnya, dari analisa sektoral berdasarkan pada estimation effect yang tadi disampaikan, kemudian berdasarkan pada average foreign ownership yang kami bisa kumpulkan datanya dari BI, kemudian juga average daripada asset return dari setiap sektor, kita membuat ranking yang tertinggi menuju yang terendah untuk setiap hasilnya. Pertama adalah estimation daripada efek data panel sektor tersebut terhadap asset return, kemudian foreign ownership karena sebagai mediating daripada variabel ke atas asset return, kita bisa tarik datanya per sektor di ranking mana tertinggi dan terendah, kemudian terhadap asset return itu sendiri, karena ada asset return adalah dependent terakhir yang ataupun variabel yang kita coba tentukan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi ini. Dari metode ranking, klaster pertama itu adalah 4 tertinggi ke atas yang selalu konsisten berada di level atas, yaitu memberikan dampak estimasi yang terbesar, kemudian jumlah kepemilikan AC yang tertinggi ataupun yang paling banyak, yang terbanyak, kemudian juga memberikan asset yang tinggi juga, itu adalah sektor dari properti, real estate, dan konstruksi. Berbeda dengan sektor yang lain, contoh seperti pertambangan. Di saat pertambangan mungkin kepemilikannya tinggi atas dari asing, tetapi estimasi efeknya dari model ini sangat lemah dibandingkan dengan sektor yang lain, dan juga terkait dengan asset return juga memberikan dampak yang cukup kecil dibandingkan pada sektornya. Yang konsisten di atas adalah properti, real estate, dan konstruksi. Ini adalah sektor yang pengembangan dari peneliti melihat pergerakan daripada efek estimation terhadap asset return per sektoral, kemudian average daripada FO-nya, dan asset return itu sendiri setiap sektor emiten yang ada di dalam penelitian ini. Selanjutnya, dari semua yang disampaikan tadi, dari hasil running reviews dan analisis dari peneliti, disimpulkan bahwa yang pertama, model regresi determinan daripada foreign ownership portofolio atas emiten sektoral yang terdaftar di BI dalam kurun waktu 2009 sampai 2018 itu adalah fixed effect model dari model pertama tadi yang kita coba sajikan, di mana dengan hasil yang pertama bahwa perubahan net flow berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap foreign ownership. Yang kedua, bahwa pergerakan global risk tidak berpengaruh secara signifikan dan arah negatif terhadap foreign ownership. Untuk yang pertama tadi, yang net flow berpengaruh secara signifikan, ini sejalan dengan penelitian daripada Rosidi bahwa dengan masuknya modal asing yang cukup besar itu akan mendukung ataupun mendorong dari likuiditas daripada pasar, sehingga pasar semakin liquid, kemudian pergerakan dari FO juga semakin tinggi karena diminati oleh investor asing. Jadi perubahan net flow itu sejalan dengan penelitian terdahulu, dan secara teori juga semakin net flow-nya, arus capital inflow-nya semakin tinggi, maka likuiditas semakin pasar sehingga menarik investor asing dan ingin rasa memilikinya akan semakin tinggi karena adanya
secara logika net flow adalah inflow dikurangi dengan outflow, jadi kepemilikannya akan semakin tinggi. Yang kedua, atas variabel global risk terhadap FO tidak signifikan, menunjukkan bahwa tidak bereaksi yang cukup besar terhadap kepemilikan. Nah, ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Cynthia Afriani Utama tahun 2012, bahwa dia meneliti atas global risk, faktor eksternalnya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap foreign ownership. Kemudian yang small minus big, yaitu adalah variabel karakteristik daripada emiten. Ada 3 variabel karakteristik pada emiten: small minus big, high minus loss, dan minus loss. Itu yang pertama, firm size small minus big itu berpengaruh secara signifikan dan arahnya adalah negatif terhadap foreign ownership, sehingga di saat small minus big pada size, jadi kecenderungannya adalah investor itu lebih menunjukkan pada return yang cukup signifikan di perusahaan yang size-nya kecil dibanding perusahaan yang size-nya besar, sehingga menunjukkan bahwa tidak ketergantungan ke atas perusahaan-perusahaan yang memiliki firm size yang cukup besar, yang dihasilkan itu yang lebih kecil, sehingga di saat nanti hasilnya adalah lebih ke arah perusahaan yang kecil, berdampak negatif terhadap asset return. Seharusnya juga harusnya ke perusahaan yang lebih besar, di mana small minus big itu harusnya adalah negatif. Hasilnya kemudian di running adalah positif, karena negatif hasilnya impact-nya positif terhadap FO, kepemilikan ke atas yang emiten yang besar. Untuk saat ini hasil tersebut menunjukkan bahwa ke arah negatif terhadap FO, berarti hasilnya bahwa perusahaan-perusahaan yang firmnya kecil itu semakin banyak menanamkan investasi di bidang emiten ataupun perusahaan yang firm ukurannya adalah kecil, itu berdampak negatif terhadap FO. Kemudian atas high minus loss itu tidak signifikan, yaitu book ratio terhadap market terhadap FO arahnya positif. Kemudian win minus loss itu tidak signifikan dengan arah negatif terhadap FO, tapi secara bersama-sama keseluruhan model tersebut berpengaruh signifikan dari FO terhadap FO. Selanjutnya yang determine pada excess return, bahwa model regresi panel yang digambarkan dari perilaku determinan pada excess return dengan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel determinan dari excess return, dependent variabelnya, dengan memasukkan FO foreign ownership sebagai variabel bebas, intermediating variable, dengan variabel yang bersama dengan yang lain, yaitu adalah net flow, kemudian global risk, high minus loss, small minus big, dan minus loss. Itu modelnya adalah random effect model dari spesifik model yang kedua, di mana disimpulkan bahwa terdapat perubahan net flow yang berpengaruh secara signifikan dan arahnya positif terhadap excess return. Itu bisa disajikan bahwa di model tersebut itu sejalan dengan penelitian daripada rujukan daripada referensi jurnal yang direferensi oleh penelitian ini, yaitu Longkan dan Caldera tahun 2015. Juga Erunza Miller yang berbasis pada Ibovespa ataupun pasar modal yang ada di Brasil, bahwa foreign capital flow itu bisa mendorong naiknya daripada stock market return, di mana excess return itu merupakan daripada return daripada stock market return dikurangi dengan risk free-nya. Jadi itu sejalan dengan penelitian terdahulu. Kemudian global risk berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap excess return, sehingga dapat disimpulkan bahwa global risk yaitu berupa notifikasinya adalah rujukannya di US, di mana SP500 ataupun blue chipnya di New York Street itu dikurangi dengan triple US, risk free-nya di sana. Kalau lebih menarik, karena mungkin akan condong berinvestasi di US,
di saat dia semakin besar akan berpengaruh negatif terhadap asset yang ada di emerging market ataupun di pasar modal yang dituju oleh investor asing. Nah, ini sejalan dengan teori dan juga sejalan dengan penelitian daripada Longkan dan Kedera. Adanya respon negatif terhadap global risk dengan asset return. Kemudian yang ketiga, atas foreign ownership. Di atas foreign ownership itu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap asset return. Nah, ini sejalan dengan penjelasan daripada Idana Muhadi bahwa diketahui kecenderungan investor asing dengan daya keunggulan teknologi yang tinggi dengan dana besar berpengaruh terhadap pasar di Indonesia, sehingga di saat kepemilikan itu tinggi berarti adanya capital inflow yang cukup besar sehingga akan mendorong pada asset return. Dan ini menjadi gambaran bahwa investor asing juga akan berdampak positif terhadap return daripada investasi di bursa efek. Kemudian small minus big itu berpengaruh secara tidak signifikan. Yang akan menariknya di model pertama berpengaruh signifikan terhadap foreign ownership, dan model yang kedua di saat foreign ownership itu sebagai independent variable terhadap asset return, justru malah small minus big tidak berpengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap asset return. Tapi itulah hasilnya yang dari penelitian ini. Dan ini juga terkait dengan penelitian terdahulu Candika dan Longkan dan Caldera mengungkapkan bahwa size perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian return. Nah, ini agak berbeda bahwa ini tidak berdampak signifikan terhadap size tersebut. Jadi karakteristik daripada emiten firm size itu tidak berpengaruh secara signifikan untuk yang small minus big ya terhadap asset return. Ya, karakteristik yang emiten yang berpengaruh terhadap asset return yaitu adalah high minus low, yaitu terhadap book market ratio. Jadi tidak cenderung pada firm size-nya, tetapi terhadap rasio dari book market value yang bisa menunjukkan bahwa emiten tersebut itu bisa dikatakan under value ataupun over value terhadap yang diperdagangkan di pasar. Nah, di sini justru malah high minus low itu berpengaruh pada signifikan dan arahnya positif. Jadi yang book to market value-nya itu tinggi, ya kan, itu berpengaruh positif terhadap asset return. Karena itu high minus low seperti yang selisihnya terbesar, book to market itu besar dibandingkan pada yang lebih rendah. Jadi rasionya antara nilai buku dibandingkan dengan firm size-nya, nilai pasarnya itu terkambang dari enterprise value-nya daripada setiap emiten. Selanjutnya win minus lose, bahwa kecenderungannya berperan positif. Jadi memang yang saham-saham unggulan yang saham winning itu berdampak positif terhadap asset return. Jadi karena di setiap perdagangan itu selalu ditunjukkan tabel-tabel mana-mana yang saham ataupun emiten yang statusnya winning, mana yang lose. Nah, ini kecenderungannya investor akan selalu melirik saham-saham yang statusnya winning, akan ketertarikan ikut marketnya seperti itu, patternnya, dan itu berdampak positif. Berbeda kalau dia berdampak negatif, otomatis dia akan lari bahwa akan mencari saham-saham yang untuk lose supaya dapat property gain mungkin, misalnya seperti itu. Nah, dengan memasukkan foreign ownership sebagai variable intermediate, yaitu sebagai independent variable dari fungsinya pada asset return, ditandai R-square-nya itu lebih tinggi dalam modelnya determinan pada asset return. Selanjutnya dari analisa sektoral yang berbasis pada estimasi cross ID dan jumlah average daripada foreign ownership dan juga average daripada asset return menunjukkan bahwa
keperpakan dari variabel kepemilikan asing yang paling menarik dan memberikan positif dan paling sensitif dan istilahnya memberikan peluang yang cukup besar ataupun dalam investasi, yaitu adalah di sektor properti, real estate, dan konstruksi. Itulah kesimpulan daripada model di sini, di mana implikasi dari penelitian secara teoritis pertama bahwa determinan badan FO atas emiten yang kemudian dikembangkan pada komposisi sektoral atas yang terdaftar di BI periode 2009 sampai 2018 itu dipengaruhi yang positif tadi model pertama, yaitu adalah net flow, yaitu capital inflow dan outflow dari foreign itu sendiri, itu berpengaruh pada positif, dan small minus big berdasarkan pada firm size daripada perusahaan merupakan karakteristik daripada emiten, itu berdampak pada negatif. Selanjutnya, determinan pada asset return model yang kedua, komposisi sektoral pada emiten yang terdaftar di BI di periode 2009 dan 2012 itu diberi dampak signifikan atas perubahan daripada asset return ditandai dengan perubahan net foreign capital inflow yang itu arahnya positif. Kemudian global risk itu adalah negatif, high minus low adalah positif, win minus lose positif, dan foreign ownership adalah positif terhadap asset return. Itu secara teoritis mendukung bahwa posisinya bisa dijelaskan semakin besar capital inflow positif terhadap asset return. Global risk di saat semakin besar di posisi global berpengaruh menginfluence terhadap market yang ada di dalam negeri, otomatis capital inflow outflow akan semakin besar, otomatis berdampak negatif. High minus lose berdampak positif di saat posisinya kecenderungan pada investor itu akan menanamkan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio book marketnya dibanding pada market ataupun nilai buku dibandingkan dengan market yang tinggi dibandingkan yang nilai bukunya lebih rendah daripada nilai market, yang bisa jadi adalah itu under value, jadi yang over value yang dia coba memberikan dampak positif. Selanjutnya yang minus plus, dari kecenderungannya investor akan lebih cenderung pada main di emiten yang bersifat pada winning daripada yang berdampak positif. Dan foreign ownership, semakin banyak kepemilikan daripada asing, capital juga semakin besar, kecenderungannya memiliki ataupun membeli, kemudian yang untuk menjualnya itu berkurang, berdampak positif terhadap pada asset return. Itu secara teoritis. Dan implikasi secara manajerial, yang pertama adalah diharapkan ada pengembangan tata kelola investasi di Indonesia dengan meningkatkan kinerja portofolio terutama atas indikator net foreign capital inflow dan small minus big. Itu adalah dari sini yang berdampak signifikan terhadap supaya nanti bahwa kepemilikan asing juga akan lebih menarik. Jadi bagaimana mengembangkan ataupun memberikan influence bahwa dua variabel yang signifikan tadi itu sudah mendorong ke atas kepemilikan atas asing untuk kepemilikan investasi di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan tata kelola pada asset return yang perlu di-highlight di sini adalah memperhatikan indikator daripada net foreign capital inflow, global risk, high minus low, win minus lose, dan foreign ownership yang berdampak signifikan terhadap asset return. Kemudian perlu adanya pemikiran menciptakan stabilitas melalui kebijakan yang efektif untuk menjaga kinerja asset return, terutama pada sektor yang mempunyai implikasi yang positif, yaitu adalah di sektor emiten, di sektor properti, real estate, dan konstruksi. Karena memang itu yang cukup menarik daripada penelitian ini, karena memberikan efek yang cukup tinggi dibanding sektor lain di model asset return, kemudian di foreign ownership juga kepemilikan yang lebih tinggi dibanding sektor yang lain, serta asset return-nya adalah rata-ratanya lebih tinggi daripada yang sektor yang lain. Nah, itu karena yang perlu di stabilitas supaya tidak menurun ketertarikan investasi ataupun investor untuk menanamkan saham di bidang sektor properti. Selanjutnya juga memberikan yang tidak menarik, kurang menarik ataupun hasilnya kurang bagus, ranking yang di bawah
estimasinya yang dampaknya bukan kurang bagus, tapi dampaknya itu kurang cukup tinggi dibanding pada sektor lain, terutama di sektor pertanian, aneka industri dan pertambangan. Itu perlunya ada injection policy ataupun insentif, misalnya ya mungkin kemudahan dalam berinvestasi di bidang industri dan pertambangan serta pertanian, di perizinan dan segala macam, sehingga menginfluence ketertarikan investasi asing ataupun investasi domestik untuk menanamkan modal ataupun melakukan investasi di emiten di sektor pertanian, industri maupun di pertambangan. Karena memang posisi yang pertanian, industri dan pertambangan itu influence-nya dari government cukup tinggi, terutama terkait dengan masalah perizinan, baik pertanian maupun pertambangan, serta industri, juga terkait dengan kebijakan sektoral, baik itu bisa jadi ke atas ke accession di perpajakannya, fasilitas, karena sudah dibuka seperti tax holiday, kemudian tax allowance, kemudian yang lain untuk menarik investasi di sektor ini. Nah, infrastruktur nggak ada masuk di sini karena memang sudah cukup bagus di sini di middle, di ranking tadi itu yang terendah itu di pertanian, industri dan pertambangan. Nah, selanjutnya terkait dengan keterbatasan penelitian di sini menunjukkan bahwa di variabel dependent foreign ownership, capital yang signifikan itu hanya di capital net flow dan small minus big, yang sebenarnya mungkin bisa dipengaruhi juga oleh variabel-variabel yang lain yang signifikan, karena di SPM model hanya ada 5 variabel, 2 variabel itu adalah net flow dan net flow sama global risk, yang karakteristik ada 3, sehingga mungkin bisa ada variabel yang lain. Kemudian yang di model yang kedua bisa jadi mungkin ada variabel lain selain daripada net flow, global risk, high minus loss, win minus loss maupun foreign ownership yang berpengaruh terhadap assistant. Jadi tidak hanya sebatas di variabel ini. Nah, ini keputusan itu bisa dikaji dengan variabel-variabel yang lain. Contohnya misalnya diperluas menjadi nilai tukar dan nah, selanjutnya yang terkait metode ini hanya dibatasi selama 10 tahun, mungkin bisa diperpanjang lagi, apalagi dengan durasi kondisi sekarang, karena lag-nya terakhir ditutup di tahun 2018, di saat nanti 19 masih stabil, di 2020 dengan adanya COVID-19 itu pergerakan capital outflow cukup signifikan. Nah, ini kalau misalnya nanti diperpanjang durasinya, ada pengaruh selain variabel tersebut lain, contoh seperti musibah COVID-19 ataupun kebijakan yang lain, penurunannya ke perubahan daripada penurunan suku bunga yang ada di US berpengaruh, bisa jadi akan memberikan dampak. Nah, ini perlu pengembangan itu. Selanjutnya terkait dengan foreign ownership, cukup berhasil di sini bahwa memberikan dampak R square-nya lebih tinggi daripada nilai assistant dengan menambahkan variabel foreign ownership sebagai mediating variabel terhadap fungsinya di excess return. Nah, itu yang mungkin ketahuan penelitian bahwa sangat terbatas di limitasi atas variabel maupun di durasinya, sehingga perlu ada pengembangan dari penelitian yang selanjutnya, yaitu mengembangkan penelitian atas determinan pada foreign ownership, karena jujur referensinya sangat-sangat terbatas yang meneliti atas determinan daripada foreign ownership. Yang referensinya di luar semua juga sangat terbatas. Di Indonesia tambah lebih terbatas lagi. Sedangkan yang untuk fungsi asset return perlu dikembangkan variabel lain untuk menggambarkan kinerja emiten yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan investor sebelum melakukan investasi. Yang pertama terkait dengan landasan teori yang fundamental, yang juga selain di variabel-variabel yang berpengaruh pada asset return.
itulah hasil yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas bimbingannya dari promotor saya, Pak Profesor Dr. Hamdi, kemudian juga co-promotornya Pak Lukman Hakim yang selalu membimbing saya, kemudian memberikan perbaikan sehingga bisa saya susun disertasi ini yang mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin diuji ataupun disampaikan di sini atas koreksinya. Terima kasih atas waktu yang disediakan di sini. Saya akhiri bahwa penjelasan hasil daripada seminar hasil penelitian disertasi ini dengan mengucap alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dari para penguji, terutama juga terkait koreksi yang mungkin ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyusunan disertasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.